Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Padasari dari 20 KPI 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang dan isi pembicaranya bersifat pribadi. Kenapa hanya dua orang? Karena jika lebih dari dua, artinya sudah masuk komunikasi kelompok. Adapun ciri-ciri komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi dilakukan secara tatap muka, proses komunikasinya bebas tanpa aturan secara sistematis, kedudukan sama atau hampir sama atau tidak ada dominasi pembicaraan, dan sumber dan penerima sulit dibedakan karena keduanya bertindak sebagai komunikator. Cara atau gaya seseorang berkomunikasi akan mencerminkan identitas pribadi dan sudut pandang orang lain atau sudut pandang sosial. Dengan cara atau gaya mengolah komunikasi, seseorang akan membuka peluang untuk belajar tentang orang lain dan diri sendiri. Dalam hubungan antar pribadi dapat diidentifikasi dengan dua karakteristik penting, yaitu pertama, hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap kontak, keterlibatan, keakraban, perusakan, sampai pada pemutusan. Kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalaman hubungan. Tahapan komunikasi antar pribadi. 1. Kontak. Tahapan ini dimulai dengan membuat kontak, seperti persepsi alat indera digunakan baik melihat, mendengar, dan merasa bau seseorang. Tahapan inilah dalam 4 menit pertama yang terjadi di interaksi awal. Tahapan yang kedua yaitu keterlibatan. Tahap ini adalah tahap pengenalan lebih jauh, ketika seseorang mengikat diri untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. Tahapan yang ketiga yaitu keakraban. Pada tahap keakraban, seseorang akan mengikat dirinya lebih jauh pada orang yang dikenal dan membina hubungan primer, yaitu menjadikan sahabat atau kekasih. Tahapan yang keempat yaitu dua tahap selanjutnya merupakan penurunan hubungan, ketika ikatan di antara kedua pihak melemah. Pada awal tahap ini mulai merasa bahwa hubungan ini mungkin tidaklah sepenting yang dipikirkan. Tahapan yang keempat ada pemutusan. Tahap ini adalah pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, pemutusan hubungan dilambangkan dengan perceraian. Pengembangan dan perusakan hubungan. Ada beberapa alasan dalam mengembangkan hubungan dan proses memprakarsai hubungan. Adapun alasan-alasan umum untuk mengembangkan hubungan yaitu A. Mengurangi kesepian. Kontak dengan sesama manusia mengurangi kesepian. Ada kalanya kita mengalami kesepian karena secara fisik kita sendiri, walaupun kesendirian tidak selalu kesepian. B. Mendapatkan rangsangan. Manusia membutuhkan simulasi. Kontak antar manusia merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan simulasi. C. Mendapatkan pengetahuan diri. Manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk mengenal dirinya. Kemudian D. Memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Alasan paling umum dalam membina hubungan dan alasan yang paling tepat mencakup semua alasan lainnya adalah bahwa manusia berusaha berhubungan dengan manusia lain untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Sedangkan proses memprakarsai hubungan memiliki 6 langkah, yaitu mengenali kualitas, mendapatkan lampu hijau, membuka perjumpaan, melontarkan topik pemandu, menciptakan kesan yang menyenangkan, dan merencanakan pertemuan kedua. Ada beberapa sebab memburuknya hubungan, yaitu sirnanya alasan untuk membina hubungan, hubungan dengan pihak ketiga, perubahan sifat hubungan, harapan yang tak terkatakan, ketidakpuasan seks, masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, kesulitan dalam keuangan, beban pengorbanan, dan kebahagiaan yang tidak adil. Teori-teori komunikasi antar pribadi merupakan teori-teori yang banyak diaplikasikan dalam konteks hubungan antar pribadi, yakni proses komunikasi yang terjadi antara dua orang, baik yang langsung maupun yang menggunakan media tertentu. Untuk lebih jelasnya, teori komunikasi antar pribadi berpusat pada individu atau pelaku komunikasi. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi yang berpusat pada individu. Ada teori kumpulan tindakan, yaitu membahas sifat kreatif manusia.
Segala tindakan manusia dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, merupakan suatu tindakan yang kreatif dan menarik untuk dibahas. Kemudian B, ada teori perencanaan komunikasi, yaitu para ahli sepakat fungsi komunikasi yaitu mencapai tujuan. Teori perencanaan adalah teori kreatif sosial. Tujuan dari teori ini untuk menjelaskan bagaimana rencana-rencana mental mempengaruhi komunikasi. Kemudian ada C, teori konstruktivisme, berasal dari kata konstruktif yang artinya sesuatu yang bersifat membina atau membangun. Teori ini berkaitan dengan pemikiran atau interpretasi seseorang terhadap suatu hal atau objek. Interpretasi dapat berubah seiring berjalannya waktu, memerlukan sudut pandang yang kritis untuk membangun pengertian dan pemikiran. Kemudian teori komunikasi antar pribadi yang berpusat pada interaksi atau wacana, terdiri dari teori analisis percakapan. Teori ini ditulis oleh Jenny Mandelbrot tahun 2008 sebagai salah satu teori komunikasi antar pribadi yang terpusat pada wacana atau interaksi. Teori ini disebut juga CAT atau Conversation Analysis Theory. Ciri utama dari teori ini: 1. Percakapan bukan hanya menyampaikan informasi tetapi melakukan sesuatu atau sebuah tindakan. Ciri yang kedua yaitu CAT telah menemukan bahwa tindakan itu terstruktur atau apa yang kita ucapkan itu sudah terstruktur terlebih dahulu. Ciri yang ketiga yaitu terorganisasi. Maksudnya, tindakan komunikasi terstruktur secara lokal, yaitu dalam komunikasi antar pribadi kita mendapatkan giliran berbicara. Teori yang selanjutnya yaitu teori kehubungan antar pribadi yang dikemukakan oleh David Buller dan Jude Bourgon, mengemukakan ada 3 strategi dalam mempelajari kebohongan verbal. Adapun 3 strategi yaitu 1. Falsifikasi atau falsification, merupakan kebohongan total dengan segala sesuatu yang diceritakan merupakan kebalikan dari keadaan. Yang kedua, penyembunyian atau concealment. Pembohong mengatakan tidak tahu walaupun tahu. Ia dapat menyembunyikan kebenaran. Kemudian ketiga, dalih atau evasion. Dalih mengelak atau menghindar dari suatu masalah. Teori selanjutnya ada teori kesopan santunan. Budaya dan kesopan santunan penting untuk memfilter segala sesuatu. Ada istilah kebutuhan wajah. Wajah positif adalah keinginan untuk dihargai dan diakui, untuk disukai dan dihormati. Wajah negatif adalah keinginan untuk bebas dari gangguan atau kebenaran. Kemudian, kesopanan positif dirancang untuk memenuhi keinginan-keinginan seperti menunjukkan perhatian, memberikan pujian, dan menggunakan bentuk penyampaian terhormat. Kemudian, kesopanan negatif dirancang untuk melindungi orang ketika kebutuhan wajah negatif terancam. Yang terakhir, teori komunikasi antar pribadi terpusat pada hubungan. 1. Teori pertukaran kasih sayang. 2. Teori pertalian. Dan ketiga, teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. 1. Teori pertukaran kasih sayang. Pentingnya manusia mengkomunikasikan kasih sayang karena naluri manusia perlu yang namanya kasih sayang. Teori ini menggunakan pendekatan bioevolusioner dan psikologis, artinya berubah dan bertambah secara berangsur-angsur. Yang kedua, teori pertalian, membahas tentang bagaimana manusia selama hidup membentuk banyak pertalian atau ikatan. Ikatan pertalian itu terbentuk dengan adanya komunikasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, teori pengelolaan kerahasiaan manusia, yaitu bagaimana mengelola rahasia dalam proses komunikasi setiap individu, memilih rahasia dalam hidupnya. Rahasia itu akan tetap menjadi milik pribadi apabila tidak diungkapkan. Apabila memilih untuk diungkapkan, maka harus siap dengan konsekuensi yang akan datang.